ya, Bu Fitri sebagai pengajar mata pelajaran fisika. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita mengawali belajar dengan berdoa ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, seluruhnya siap, gerak, berdoa, mulai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi, tapi saya lihat di sini nampaknya hanya 3 orang yang mau masuk ya. Iya, Bu. Ya, siapa saja? Tiara, kenapa Tiara? Izin. Suratnya ada? Ada. Oke, Novia kenapa? Novia? Enggak keterangan. Oke, kemudian yang terakhir Sultan. Sulfan. Apa Faizin? Izin suratnya ada? Ada. Baik. Ya, alhamdulillah bukan sakit ya. Ya, semoga di minggu yang akan datang bisa belajar bersama kita kembali tanpa ada halangan ya. Bisa dengan paket komplit ya. Karena tiap sesi belum bukan paket komplit, tapi tidak apa-apa ya. Tidak menjadi kendala untuk kita belajar bersama. Baik, sebelum masuk ke materi apa kita? Apakah benar-benar sudah semangat untuk belajar? Insya Allah. Berdiri dulu lah. Silakan berdiri. Oke, ya. Tadi pagi sudah sarapan? Masih belum ya. Sarapan itu penting ya. Dibiasakan untuk sarapan. Karena apa? Kita butuh energi ya. Dalam belajar kita butuh energi. Makanya kita butuh yang namanya sarapan untuk nutrisi dan energi ya. Oke, karena belum sarapan ya udah. Yang penting semangat ya. Ikuti gerakan saya. Tepuk semangat. Tepuk semangatnya sekali ya. Tepuk semangat. Nah, semangat. Macam gimana bagusnya gerakan?
apakah lewat teman ataukah mungkin lewat dari kita sendiri yang tidak melakukan kebersihan atau dari kita sendiri yang tidak menerapkan protokol kesehatan, kita tidak pernah tahu ya. Nah, daripada kita mengobati, lebih baik mencegah. Salah satu bentuk pencegahannya adalah menerapkan protokol kesehatan. Masih ingat kan protokol kesehatan? Masih. Ada berapa? 5. Apa saja? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke efek Doppler ya. Efek Doppler. Oke, nah sini di minggu lalu kita sudah pernah belajar mengenai resonansi. Ya, ada yang masih ingat resonansi? Nancy. Hah? Masa lupa baru minggu kemarin? Apa coba resonansi? Resonansi. Nah, apa itu resonansi? Apa resonansi? Ya, resonansi. Resonansi. Kemarin di minggu lalu kita belajar Resonansi adalah suara yang diartikulasikan dengan laju udara yang sinambung dan tanpa turbulensi melewati rongga hidung atau rongga mulut. Oh, itu resonansi yang diakibatkan oleh pita suara ya. Kalau yang kita pelajari kemarin resonansi apa kesimpulan dari pelajaran kemarin? Ini waktu kita mempraktekkan kemarin menggunakan pipa. Iya, apa yang masih kamu ingat dari peristiwa itu? Gimana? Suaranya? Kayak pemantulan suaranya jadi keras. Oh iya. Iya, suara didapatnya dari mana? Iya. Jadi ketika ada handphone yang bergetar, sehingga menggetarkan udara yang ada di kolom kaca, ya, yang kemudian ditandai dengan nyaringnya bunyi. Ya, dengung yang sangat nyaring yang itu menandakan adanya peristiwa resonansi. Ya, jadi intinya resonansi adalah bergetarnya benda lain akibat ada benda yang bergetar. Oke, ya jadi kalau belajar itu pelajarannya dibiarkan mengendap ya, mengendap di kepala, mengendap di hati. Artinya begitu kamu belajar jangan dilupakan. Ya, kalau mantan nggak apa-apa, begitu selesai dilupakan nggak masalah ya. Tapi kalau belajar jangan jadikan itu ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat ketika kamu belajar maka itu bisa kamu terapkan kapan saja ya. Karena ilmu ini sudah kamu dapatkan dan itu bisa kamu terapkan kapan saja. Misal nih ya, kayak kemarin kamu kan belajar resonansi ya. Resonansi itu kalau ada benda bergetar, kemudian ada benda lain itu nggak bergetar, karena frekuensi benda yang bergetar ini sama dengan benda yang ada di sekitar, maka yang tadinya tidak bergetar itu bergetar gitu ya. Nah, kalau yang kamu pelajari kemarin kan sedikit sekali ya. Saya ambil contohnya kan kemarin kolom kaca. Nah, mungkin ketika kamu pulang sekolah di perjalanan kamu menemukan sesuatu atau kamu mendengar bunyi gitu, mendengar bunyi, tapi seharusnya itu tidak ada bunyi di situ. Gitu. Ya. Itu jangan membuat kamu takut, tidak mau lagi lah lewat situ. Nanti kan ada ini tiba-tiba ada suara gitu. Nah, mungkin saja itu sedang ada peristiwa resonansi di sana, gitu ya. Iya, jadi hikmah dari
Kemudian juga nanti setelah melakukan eksperimen, kalian dapat menganalisis peristiwa efek Doppler, ya, menganalisis peristiwa efek Doppler itu apa gitu ya. Terus nanti juga setelah melakukan eksperimen, kalian dapat apa namanya? Dapat menghubungkan antara frekuensi dan kecepatan ya. Kemudian berikutnya yaitu melakukan eksperimen, kemudian nanti mempresentasikan hasil eksperimen. Nah, kegiatannya seperti apa? Kalian lihat ini. Sudah dibaca? Atau satu orang boleh deh menyumbangkan suaranya yang bagus untuk membacakan peristiwa ini, boleh? Boleh? Rizka boleh? Baca ini? Baca ini boleh? Baca ini? Ya. Silakan. Iya. Baca coba. Di sini aja Bu. Iya dong. Silakan. Masalah, seringkali peserta didik tidak dapat mendengar dengan jelas instruksi yang disampaikan oleh guru olahraga ketika sedang bermain bola kaki di lapangan. Sekalipun guru tersebut adalah menggunakan pengeras suara. Iya, pernah ngalami ini enggak? Pernah ngalami ini? Sering kali ya mengalami ini ya. Iya, artinya bukan sesuatu yang masalah yang ada di sini bukan sesuatu yang yang ada di angan-angan ya, tapi memang sering kamu alami ya. Nah, kira-kira kenapa itu? Atau pernah nggak berpikiran gitu ketika kamu mengalami ini? Pernah nggak keluar dalam pikiran kamu pertanyaan, oh iya kok bisa ya? Pernah nggak bertanya-tanya gitu? Pernahkah terlintas di pikiran kamu kalau guru lagi ngasih pengarahan, terus kamu lagi main gitu ya, posisi bergerak kan? Karena kamu menjauhi guru, menjauhi guru itu, kemudian kamu lari lagi karena kepala bola yang kamu kejar mendekati gitu. Pernah nggak terlintas di pikiran peristiwa ini tuh kok bisa tau? Oh biasa aja itu Bu. Pernah nggak terlintas? Pernah tahu. Hah? Pernah. Kira-kira terlintas pertanyaan apa ketika kamu mengalami? Terlintas pertanyaan apa? Kenapa itu bisa terjadi, Bu? Oh gitu ya. Ya, Kenapa? kenapa Gitu ya? kok guru olahraga ngomong kita nggak dengerin? Iya, Karena terus kita ada di nggak fokus pelajaran sama bola. fisika gitu ya. Iya, kok dibahas di fisika kok cuma olahraga? Ya, iya. Kenapa? Nah, ternyata peristiwa ini ada kaitannya dengan judul kita di awal tadi. Apa judul kita di awal? Efek Doppler. Efek Doppler. Apa sih itu? Nah, untuk lebih memahami apa itu, kita akan coba menjawab tadi kenapa gitu ya. Pada di pelajaran olahraga kok malah dibahas di fisika gitu. Ada apa sebenarnya gitu ya. Atau mungkin sering terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kenapa kok dibahasnya di fisika gitu, enggak di pelajaran yang lain gitu ya. Nah, itu ada kaitannya tadi dengan judul pembelajaran kita hari ini tadi, efek Doppler ya. Nah, untuk mengetahui itu semua, nanti kita akan coba lakukan eksperimen. Ya, nih, silahkan kamu lihat eksperimennya apa? Eksperimennya nanti, ya, kita akan menggunakan aplikasi frekuensi generator. Itu nanti sebagai sumber bunyi. Kemudian ada aplikasi baru nih, ya, aplikasi baru namanya Audio Frequency Counter ya. Audio Frequency Counter sebagai pengaman. Ya. Oke, sebelum kita melakukan eksperimen, saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. Karena hari ini yang datangnya ganjil ya, yang datang ganjil ya. Iya, harusnya target kita 16 orang. Karena ini yang datang berapa? 13 orang ya. Berarti nanti ada yang satu kelompoknya 4 gitu ya. Ini sudah cukup. Yang ini masuk ke apa juga? Ya, kamu di situ. Terus
aplikasi kita masih bermain di suara, ini kan duduknya terlalu rapat ya. Saya minta nanti ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya, di pojok sana, pojok sini supaya tidak terlalu kesalahan yang dilakukan tidak terlalu banyak. Oke, sebelumnya saya namai dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan belakang kelompok 4 ya. Kelompok 1 bisa maju ke depan ya, supaya tidak terlalu dekat sama kelompok yang lain, karena nanti jadi noise ya, gitu. Ya. Ini yang tengah ya, yang tengah ke belakang ya, karena dia di pojok belakang. Sudah. Untuk yang baru mungkin duduknya bisa agak geser lagi ya, supaya nggak terlalu dekat sama kelompok ini. Yang ini bisa pindah ke sini gitu ya, di depan. Ya, paham. Oke, sudah ya. Untuk tas mungkin bisa ditaruh supaya tidak mengganggu, atau gimana nyamannya meletakkannya boleh. Ya, yang penting tidak mengganggu aktivitas kamu. Siapkan buku, pulpen, kemudian handphone. Sudah? Ya, tulisnya ya. Baik, saya akan bagikan iPad PD-nya. Silakan untuk dibaca. Dibaca-baca dulu. Kira-kira ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sudah? Ya, untuk frekuensi generator masih ada ya, belum di-delete ya. Jangan kau delete seperti mantan ya. Oke, silakan dibaca. Saya beri waktu 3 menit cukup untuk membacanya. 3 menit? Ya. Untuk dibaca. Cukup 3 menit ya, silakan dibaca dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Ada nggak? Frekuensi generator, audio frekuensi kontak.
frekuensi generator. Tapi kayaknya sudah yang ini ya, karena minggu lalu kita sudah pakai itu. Nah mungkin aplikasi yang baru namanya ya audio frequency counter. Ya, kabarnya Jojo itu nah. Silakan kalian cari di Play Store. Kalau sudah itu diinstal. Nah kalau sudah diinstal, ya nanti untuk frekuensi generatornya disetting di 650 Hz. Ya, 650 Hz. Kemudian nanti disesuaikan dengan instruksi yang ada di situ. Ya, disuruh ngapa-ngapain, terus data yang mau didapatkan apa, ya, disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KPD. Ya. Udah, supaya tidak terlalu noise, mungkin nanti udah saya ini aja ya, gini aja ya. Jadi nanti kelompok satu, ini kan kelompok satu ya, kelompok satu sama kelompok 4 dulu yang ngambil data. Setelah itu nanti gantian kelompok 2 sama kelompok 3 ya, supaya noise-nya tidak supaya tidak apa namanya, tidak mengganggu. Sudah? Paham ya? Ya. Kenapa? Bu, nomor satu katanya boleh pelan. Boleh. Ya. Berapa sih ininya? Sudah siap kelompok 4 untuk eksperimen? Ini kelompok 1 sudah siap ya eksperimen. Kelompok 4 sudah siap untuk ambil data? Oke, konsentrasi ya. Ya, untuk kelompok 2 dan 3 mungkin KPD bisa dibaca-baca dulu. Ya, pertanyaan yang ada di KPD juga bisa dibaca-baca dulu. Nanti setelah kelompok 1 dan 4 selesai, bisa gantian ya. Oke, silakan. Waktunya 10 menit ya. 10 menit, saya rasa cukup. 10 menit untuk mengamati perubahannya apa. Benar, silakan. 10 menit dari sekarang ya. Ini sumber bunyinya, sumber bunyi menggunakan pengaman ini ya. Nah, ya, terus posisi ini tadi menekan posisinya dari mana? Ya, yang diamati yang counternya ya. Ini yang diamati itu. Nah, kalau misal si sumber bunyi bisa dan
semua tahu itu dilakukan. Jangan keliru ya. Iya, beberapa kali untuk memastikan hasil pengamatan kamu yang pertama tadi udah pas belum. Ditulis nanti hasilnya. Nah iya itu nanti untuk menjawabnya itu kamu jawab pertanyaan ini dikaitkan sama yang hasil artikel kamu tadi. Paham ya? Ya ada. Waktu mengamati
Cepat lambat ini udara itu simbolnya P. Cepat sumber bunyi itu berarti PS. Ya S itu maksudnya namakan sumber bunyi, ya kan? Terus cepat pengamat atau pendengar itu PP. PP bunyi ya. Cepat sumbernya berapa ini gitu. Iya, untuk simbol cepat lambat bunyi di udara titik 2 apa simbol gitu. Siapa yang lulus? Cepat lambat ini. Cepat lambat ini. Lambat sama dengan Pas main play langsung 1650 tadi ya. Karena langkah atas jadi seleksi bisa dari 640 ke 650 jadi 50. Terus dari sedang, kecepatan sedang. Sedang tuh pertengahan kabar tadi coba tadi nomor sedang kabar tadi agak lambat. Jadi lambat ini, jadi lambatnya, jadi cepatnya. Kok masih lambat? Harusnya di 600 lebih. Jaraknya kecil sampai ini. Oke. Nah, pasti harus nambah 240 ke kurang 6. Nah, hasilnya ini mendekati. Hasil mendekati. Terus jauh. Dari mana kan menjauh gitu? Dari sini kan jelas terus ke situ ya. Jauhnya tinggi cepat. Baca instruksi depan, disuruh ngapain aja. Depan. Oke. Dari depan ke titik sini ya. Dari 650 jelas 650 semua. Berapa dia? Di batas ini. Nah, terus saya ini. Oke. 2, 3. Rizky lama.
Nilainya itu menurun. Sudah dianalisis ya, ya sudah ditentukan ya apa yang akan kalian jawab atau apa yang sudah kalian lakukan. Baik, silakan kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Kelompok satu, baik, silakan kelompok satu untuk maju ke depan. Yang lain tolong ini diperhatikan ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanyakan. Kalau merasa sudah cukup ya. Coba di sini coba tinggi. Silakan. Simpulan baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusi kami, yaitu tentang menguji coba peristiwa efek Doppler. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Reski Halili dan teman saya Yana Wiliana, saya Muhammad Habibi. Hasil diskusi dan eksperimen kami akan dibacakan oleh Yana. Sumber bunyi yang diam mendekat ke sumber suara dengan kecepatan cepat dari 640 Hz ke 811 Hz dan kecepatan sedang dari 640 Hz ke 662 Hz dan kecepatan lambat dari 640 Hz ke 650 Hz. Sumber bunyi yang diam tetapi menjauh ke sumber suara dengan kecepatan cepat dari 650 Hz ke 679 Hz dan kecepatan sedang dari 650 Hz ke 659 Hz dan kecepatan lambat dari 650 Hz ke 649 Hz. Kesimpulannya, menurut hasil diskusi dan eksperimen kami yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa semakin cepat benda bergerak mendekati sumber suara, maka frekuensinya pun akan semakin tinggi. Maksudnya ya, kalau belum paham kan, kesimpulan kami adalah semakin cepat benda bergerak mendekati sumber suara, maka frekuensinya pun akan semakin tinggi. Itu maksudnya. Kan benda bunyi dan diam itu dengan kecepatannya ada kecepatan ukurannya, bukan seberapa aja ya kami mengukurnya. Ada kecepatan cepat, ada dengan sedang dan kecepatan lambat. Hasilnya pun semakin cepat, hasil frekuensinya akan semakin tinggi. Mungkin itu saja kesimpulannya. Mungkin itu saja hal yang kami sudah sampaikan. Jika ada yang belum jelas, belum paham, silahkan bertanya. Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulesa Fitri dan anggota saya Nama Rizka Nabila Zul. dan saya Fadila Alesi. Kami ingin mempresentasikan dengan materi efek Doppler yang akan dibacakan oleh rekan saya juga. Coba ya. Lambang atau simbol cepat rambat bunyi P, kecepatan sumber bunyi PS, kecepatan pendengar PP, frekuensi pendengar FP, frekuensi sumber bunyi FS. Nilai frekuensi sumber bunyi dari jarak jauh meningkat. Nilai jarak jauh 541 Hz. Nilai jarak yang mendekati sumber bunyi dari jarak jauh meningkat 650 Hz.
Nilai frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam ketika sumber bunyi bergerak menjauh pengamat. Nilai frekuensinya dari posisi mendekat menjauh menurun. Posisi dekat 554 Hz, posisi jauh 650 Hz. Nilai frekuensi yang didengar oleh pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi yang diam. Nilai frekuensi dari pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi yang diam nilainya yang dekat 650 Hz, yang jauh 344 Hz. Nilai frekuensi yang didengar oleh pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi yang diam. Nilai frekuensi dari posisi mendekat ke menjauh adalah menurun. Posisi dekat 650 Hz, posisi jauhnya 344 Hz. Nilai frekuensi yang didengar pengamat jika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekat. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan yang didengar nilainya sama, 650 Hz. Bagaimana frekuensi yang didengar pengamat jika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauh? Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan pendengar yang saling berjauhan nilainya menurun, 576 Hz. Kesimpulannya adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar akan meningkat ketika mendekat sumber bunyi. Frekuensi yang didengar oleh pendengar akan menurun ketika menjauhi sumber bunyi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Muhammad Habibi dari kelompok 1 ingin bertanya. Soalnya saya kurang jelas dengan kesimpulan Anda tadi. Pertanyaan saya, apa hubungan frekuensi dengan cepat lambat gelombang tadi? Hubungannya frekuensi dengan cepat lambat gelombang dengan hasil kesimpulan kalian tadi. Frekuensi dengan cepat lambatnya, Gelombang. maksudnya Hubungannya. kecepatannya. Iya. Jadi Apa hubungannya dengan kesimpulan kalian tadi kurang jelas. Jadinya saya bertanya, apa hubungannya frekuensi? Hubungan frekuensi dengan cepat lambat gelombang. menjawab dari Habibi, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu kayak misalnya itu kan tadi ada frekuensi itu suaranya itu. Nah, yang pendengar itu akan meningkat gitu. Jadinya kalau misalnya dekat, dideketin itu dari dia itu meningkat dari sumber bunyinya. Ulangin. Kurang jelas. Ya, pelan-pelan. Terus dihayati, Ini loh. Jadi gini, frekuensi yang didengar itu, kalau misalnya sumber bunyi dan pengamat itu kan dari aplikasi tadi dideketin, itu tuh akan semakin meningkat. Kalau misalnya sumber bunyi itu dijauhin oleh aplikasi pengamat tadi, akan nilainya itu menurun. Enggak. Jadi hubungannya semakin Dia dideketin, Semakin cepat. semakin lurus, semakin nilainya itu semakin tinggi. frekuensinya semakin tinggi. Oh, oke. Terus kalau misalnya Semakin cepat, semakin itu yang cepat siapa? Yang bergerak cepat siapa? kan kalau misalnya sumber Sumber bunyi. Sama benar. Ya sampai yang tadi Jadi maksudnya saling bergerak mendekat gitu. dekat itu nilainya semakin tinggi. Oh, kalau bergeraknya Kalau misalnya dijauhkan semakin menurun. Oh, kalau saling menjauh berarti frekuensi yang terdengar nanti menurun. Oke, sudah bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Masih kurang. Ayo nanya aja. Sudah cukup? Ayo. Sudah ya, baik. Kalau sudah, silakan ditutup. Silakan ditutup. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi? Sudah silakan. Kelompok berapa lagi ingin presentasi? Kelompok berapa? 2 atau 3? Kelompok 3? Oh ya? Kelompok berapa?
tadi ada yang terlewat, nanti di kelompok ini bisa dilengkapi nanti sesuatu yang terlewat tadi ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya pada selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu efek Doppler. Sebelum itu perkenalkan nama saya Nama saya Nabila Fitri. Nama saya Rumahnya. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi sama dengan frekuensi yang didengar. Nilai frekuensi sumber bunyi dari jarak jauh mendekat dari jarak jauh 298 Hz, nilai jarak terdekat 123 Hz. Nilai frekuensi dari posisi mendekat menjauh menurun. Nilai frekuensi dari pengamatan yang bergerak mendekati sumber bunyi. Nilai frekuensi dari posisi mendekat menjauh adalah menurun. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan yang didengar nilainya sama 650 Hz. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan pendengar yang saling berjauhan. Kesimpulannya, semakin cepat benda bergerak mendekati sumber suara, maka sumber frekuensinya semakin tinggi. Sekian, udah Bu. Gimana tadi kesimpulannya? Semakin cepat benda bergerak mendekati sumber suara, maka Yang didengar, frekuensi yang didengar, frekuensinya akan semakin tinggi. frekuensi siapa? Si yang dekat itu Bu, Yang dekat ya, frekuensi pendengarnya ya. Oke, sudah? sudah Bu. Baik, silakan kalau ada kelompok yang ingin bertanya. Ya, silakan. Dewi belum ketemu pertanyaan apa itu? Kelompok berapa yang ingin bertanya? Silakan. Cuma buat satu kali. Baik, dari kelompok mana yang ingin bertanya? Dari kelompok 4. Oke, silakan. Nama Rizka Nabila, gue ingin bertanya. Kan nilai frekuensi kita itu berbeda ya. Nah, sebenarnya itu apa sih penyebabnya kita tuh berbeda gitu? Oh, faktor yang membedakan ya. Ya, pada anu kan nggak ada ketentuan untuk kecepatan ya. Terus apa namanya, nggak ada ketentuan jarak juga, nggak ada ketentuan waktu. Nah, mungkin antara kelompok kamu sama dia cara menentukannya beda gitu aja. Mungkin itu kan ya. Kayu Ya, silakan dijawab. kayu kan? Ini gimana? Silakan dijawab oleh kelompok 3 terkait katanya dari kelompok 4. Mungkin yang membedakan adalah waktu dan kecepatan. Yang membedakan frekuensi dan pendengar. Coba yang lain tolong ya disimak, ini temannya tidak bisa mendengar dengan baik kalau yang lainnya tidak menyimak ya. Silakan, tadi jawabannya bisa diulangi. Mungkin yang membedakan adalah jarak, kecepatan, dan waktu Antara frekuensi dan pengamat. antara frekuensi sumber bunyi Dan pengamat. dengan pengamat. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Oke, cukup ya. Sudah, silakan. Atau masih ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Cukup, silakan. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir silakan kelompok 2 ya, yang mulia. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo. Ya, silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Bila matang atau sumber kecepatan lambat bunyi di udara. Kecepatan sumber bunyi, kecepatan pengamatan pendengar, frekuensi pendengar dan frekuensi pendengar. Jawabannya F. P. Frekuensi yang didengar pendengar. F. Z. Frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. P. Kecepatan bunyi di udara. P. Kecepatan pendengar bergerak. PS. Kecepatan sumber bunyi bergerak. Dua, bagaimana frekuensi yang didengar oleh pengamatan ketika sumber bunyi dan pengamatan dalam keadaan diam? 649,9395 Hz. Semakin mendekati pengamatan, semakin besar frekuensinya dihasilkan. 650,001 Hz. Semakin jauh pengamatan, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Bagaimana frekuensi yang didengar oleh pengamatan yang diam ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamatan? Jika sumber diam terhadap pengamatan juga diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamatan sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Kesimpulannya, ketika sumber bunyi mendekati pengamatannya, maka semakin besar frekuensinya yang dihasilkan. Sebaliknya, ketika sumber bunyi menjauh pengamatannya, maka semakin kecil frekuensinya yang dihasilkan. Sudah? Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa semakin cepat? Ya, dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan pertanyaannya. Kenapa semakin cepat lambat gelombang bunyi dari sumber pendengar ke sumber suara membuat nilai frekuensi semakin besar? Sudah bisa ditangkap? Masuk pertanyaan. Kenapa? Semakin cepat. Coba bisa diulang. Gimana tadi? Coba. Kenapa? Kenapa semakin cepat lambat gelombang bunyi dari sumber Semakin, bacanya di pendengar ke pokoknya sumber lah. suara membuat nilai frekuensi semakin besar? Kenapa Kenapa semakin cepat semakin cepat pendengar? Ya, semakin cepat lambat? semakin cepat pendengar mendekati sumber, maka Semakin tinggi. nilai frekuensinya semakin tinggi. Itu maksudnya? Iya. Ya, itu. Itu kenapa? Ya. Jadi kenapa kalau si pendengar ini bergeraknya semakin cepat, ya geraknya itu cepat mendekati si sumber bunyi, ini frekuensi yang didengar oleh pendengarnya semakin tinggi. Nah itu pertanyaannya. Ya betul ya. Ya, oke kenapa? Baik, silakan dijawab oleh kelompok dia atas pertanyaan kelompok 1. Karena jarak yang ditempuh dari sumber suara ke sumber bunyi dengan waktu yang singkat, sehingga semakin cepat lambat gelombang akan membuat nilai frekuensinya menjadi tinggi. Karena jarak yang ditempuh sumber suara ke sumber bunyi ditempuh dengan waktu yang singkat, sehingga semakin cepat lambat gelombang akan membuat nilai frekuensinya menjadi tinggi. Ya, jadi jaraknya yang singkat ya dengan ditempuh dengan waktu yang singkat gitu ya. Ya, jadi si cepat lambat tadi tidak memerlukan waktu yang banyak dengan jarak yang lama untuk merambat ke pendengar ya. Oke, baik. Yang bertanya tadi gimana jawabannya? Sudah cukup? Cukup menjawab? Cukup. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, baik. Kalau sudah cukup silakan ditutup. Yang dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Sudah. Mungkin duduknya bisa. Ya, kembali ke kelompoknya. Atau duduk
frekuensi generator. Kemudian pendengarnya siapa? Iya, audio frekuensi counter itu sebagai pendengarnya ya. Bergerak relatif satu sama lain, ya, bergerak relatif yang kalian coba tadi ya, baik dalam kondisi di awal sama-sama diam, kemudian tadi ada yang bergerak menjauhi, ada yang bergerak mendekati, kemudian bergerak saling mendekat, kemudian bergerak saling menjauh ya, antara sumber bunyi dan pendengar. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar ya, itu nanti tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Ya. Jadi misal kalau tadi kalian gunakan sumber bunyinya 650 Hz, ketika terjadi gerak relatif, dia enggak si pendengar ini tidak utuh mendengar 650 Hz ya. Kadang dia menurun, kadang dia meninggi gitu. Bergantung dengan kecepatan si pendengar ataupun sumber bunyi tadi ya. Ya, bergantung dengan kecepatan relatif mereka tadi. Nah, hal inilah yang disebut dengan fenomena efek Doppler. Jadi paham ya? Ya. Nah, yang berikutnya, nih tadi ya perubahan frekuensi pengamat yang bergerak yang kalian coba tadi. Ketika pengamat yang bergerak menuju sumber bunyi, nah seperti ini ya, yang sudah kalian cobakan tadi. Nah, nanti ada persamaan nanti bisa digunakan ini untuk mencari frekuensi pendengar, itu V plus PP ber-P dikali F. Berikutnya ini untuk pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi. Lanjut perubahan yang bergerak mendekati ya. Tadi semua ini sudah kalian coba dan tadi sudah didapatkan hasilnya. Nah, jadi dapat disimpulkan seperti ini. Ya. Tadi kan kalian sudah punya variabel namanya FP. FP tadi apa? Tadi FP frekuensi pendengar. Untuk Fs frekuensi sumber. Nah, di sini ada V. V ini adalah cepat rambat udara ya. Cepat rambat di udara. Untuk nilai V ini bisa kalian dapatkan dari materi yang sudah pernah kalian baca. Di situ ada nilai cepat rambat udara. Nah, kenapa di sini ada V plus minus gitu? Kenapa nggak langsung VP gitu ya? Karena kenapa? Ada yang tahu alasannya? Oh, plus minus itu mungkin ini Bu, jauh mendekat. Iya, untuk plus minusnya. Untuk V-nya sendiri, kenapa nggak langsung VP per PS dikali FS gitu? Kenapa harus ada si V? Apa cepat rambat udara? Kenapa harus ada variabel V ini? Nih, kenapa? Tentunya mungkin. Hah? Untuk penentunya. Soalnya kalau enggak itu. Kalau VP tadi kecepatan siapa? Kecepatan pendengar. Pendengar. VS-nya kecepatan sumber. Sedangkan V adalah Cepat rambat. cepat rambat. Nah, si sumber itu bisa didengar karena ada apa? Iya, sumber bunyinya itu bisa kita dengar karena ada. Karena ada rambatannya. Karena merambat. Merambatnya di mana? Di udara. Udara punya kecepatan nggak? Punya. Nah, kenapa makanya V ini harus ada, ya? Ya kan? Iya. Kenapa? Dan dia rambatnya di dalam. Iya, karena si bunyi tadi merambatnya di udara. Ada di sini digunakan V-nya, ya. Paham ya? Paham sampai di sini? Oke. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, ada yang bergerak, mendekat, menjauh gitu ya. Nah, untuk memperlakukan plus minus, ya, untuk memperlakukan plus minus ini ada aturan mainnya supaya kalian mudah mengingatnya. Kapan dia berlaku plus, kapan dia berlaku minus. Oke, mungkin bisa kalian lihat di sini. Putar balik. Ya, karena anunya di sana, poinnya di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Tadi kita punya persamaan apa? FP sama dengan Kurang lebih P plus minus P ya, dibagi P plus minus PS dikali FS ya.
frekuensi pendengar, ya, frekuensi pendengar. Fs adalah frekuensi sumber. Terus apa lagi? Ada V. V tadi apa? Cepat lambat di udara. Kemudian VP apa? Kecepatan pendengar. Dan VS-nya kecepatan sumber. Sumbernya sumber bunyi ya. Nah, kapan plus atau minus ini digunakan? Untuk mempermudah kapan plus minus digunakan, kalian buat kesepakatan ya. Buat kesepakatan. Ada yang masih ingat garis bilangan? Iya. Garis bilangan begini. Ya, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah. Oh ya, ya. Kalau ke arah kanan plus nilainya plus ya. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus. Nah, sekarang tinggal kita letakkan ya. Letakkannya S yang sebelah kanan, P yang sebelah kiri. S tadi siapa? Sumber bunyi atau sumber suara. P-nya adalah pendengar. Ya. Udah ya? Nah, nanti tinggal lihat kalau dia sumber bunyinya yang mendekati pendengar, berarti kan arahnya ke kiri. Ini simbolnya P. S ya. Artinya sumber bunyi yang mendekati pendengar. Maka nanti nilai PS-nya kalau ke kiri minus atau negatif. Maka persamaan ini ya, kalau ini diketahui begini, nanti persamaannya berubah dari ini. EP sama dengan P plus minus PP ya, dibagi P karena dia mendekati pendengar, ini kan negatif ya. Nah, maka di sini digunakannya min PS. Jangan dua-duanya ini pakai satu aja, min PS gitu ya. Terus dikalikan dengan Fs. Nah, gimana kalau ini diam? Berarti nilai kecepatan P-nya, kalau dia diam, kalau pendengarnya diam, maka kecepatan pendengarnya bernilai 0, kan nggak bergerak di situ aja. Maka nanti di sininya 0. Misal ini nilai VP-nya sama dengan 0, maka di sini nilai VP-nya boleh plus, boleh minus ya. Kalau dia 0 sama aja kan. Bilangan kalau ditambah dengan 0 hasilnya 0. Bilangan ditambah dengan 0 hasilnya bilangan dikurangi 0 hasilnya 0. Bilangan dikurangi 0 hasilnya bilangan. Konsentrasi dong ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu ditambahkan ataupun dikurangi dengan 0 hasilnya 0. Fokus dulu ya, konsentrasi ya. Kalau ada sesuatu ditambahi atau dikurangi dengan 0 maka hasilnya bilangan. Sesuatu ya, sesuatu ini boleh bilangan ya, boleh huruf, boleh pokoknya sesuatu. Oke? Oke ya. Ini kalau dia nilai PP-nya 0. Nah, sekarang gimana kalau mereka saling mendekati? Kalau sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar mendekati sumber bunyi, maka nilai PS-nya gimana? Sumber bunyi mendekati pendengar ya. Dan pendengar mendekati sumber bunyi. Bagaimana dengan nilai CP dan PS-nya?
Gimana? Kecepatan pendengar sama kecepatan sumber bunyinya gimana kalau saling mendekati? Gunakan ini. Gunakan ini. Kalau saling mendekati berarti sumbernya menuju P, ya, tandanya min. Berarti nanti PS yang digunakan bertanda negatif. Terus gimana dengan PP-nya? Kalau dia mendekati susun, berarti nilai plus. Jadi nanti persamaan yang digunakan PP-nya sama dengan P plus PP, ya, dibagi P min PS dikali FS. Ini nanti persamaan, tinggal masukkan, kalau ada angkanya masukkan angkanya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Silakan. Paham? Semua paham? Insya Allah. Ditambah ya. Nah, saya mau ditambahin. Nah, ya, F-nya itu kan ada nilainya, makanya itu dimasukin kan, Bu? Iya. Terus itu tuh coba langsung mengurangi. Mulai dulu langsung gimana sih? Untuk aturan matematika masih ingat ya? Tambahin dulu baru dikali. Tambahin dulu, baru dikali. Oh, dikali. Selesain dulu yang awal. V ditambah VP dulu. Tuntaskan ini. Ini bagian bawah baru dikalikan. Oh ya. Kalau di kalkulator mencetnya jangan bareng-bareng, nanti hasilnya nggak ketemu, ya. Ya, ketika kamu mencet ke kalkulator tambah, terus kamu kasih opsi kali, hasilnya nyambung nanti. Ya, satu-satu kalau jumlahkan, kurangkan, nanti baru kalau dibagi-bagi kali-kali ya, jangan diterabas. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Coba? Ya, saya mau coba uji pemahamannya. Kita kembali ke sana. Oke ya. Kita coba pemahamannya ya. Saya mau coba pemahamannya. Perlu contoh soal atau mau langsung? Mau perlu contoh soal atau langsung? Mau langsung kerjain? Ini saya nanya, kamu mau saya kasih contoh soal dulu atau kamu mau langsung coba sendiri? Contoh soal. Contoh soal. Benar ya? Oke ya, untuk contoh soal, seperti biasa, kalau kita nemu soal, apa dulu? Ya, dulu yang diketahui. Pada soal ini, ya, lihat soalnya. Yang lain tolong disimak ya, dan soalnya nanti nggak paham kalau nggak nyimak ya. Ada soal nih, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ya, mendekati stasiun. Ada kereta mendekati stasiun. Stasiunnya bergerak nggak? Enggak. Berarti kereta mendekati stasiun. Sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 940 Hz. Oke, bisa dipahami? Jadi fluid itu dari siapa? Kereta ya, berarti si sumbernya siapa? Kereta. Oke. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Maka frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berapa? Jadi gimana tuh kondisi peristiwanya? Ini sumber. Ini pendengar. Ini pendengar. Ya, ini sumber. Oke, pendengar tadi siapa? Orang ya, orang yang ada di stasiun. Stasiun bergerak nggak? Enggak. Berarti nilai PP-nya berapa? 0 ya. Nah, sekarang sumbernya gimana? Sumbernya gimana? Mendekati ya. Mendekati, maka nilai PS-nya negatif. Ya, negatif ya. Berarti bisa ditentukan FP
bola tadi. Oh, yang pertama tadi ada kasusnya masih ingat? Iya, dan tadi ada pertanyaan kenapa bisa terjadi seperti itu atau mengapa begitu tuh. Nah, setelah kalian lakukan eksperimen dan mencoba beberapa soal, apa yang bisa disimpulkan dari orientasi masalah tadi? Silakan masuk bolanya itu. Boleh mencoba menjawab? Silakan. Nah, aku boleh silakan. Tapi yang latihan dulu kan, ini apa namanya itu kan, bapaknya itu kan fluid, itu tuh sumber bunyi. Nah, yang orang main jauh-jauh itu kan, jadi dia mau jauh tuh dari sumber bunyinya, jadi nggak kedengeran. Oh gitu, oke. Berarti karena si pekerja tadi bergerak menjauhi, Iya, bergerak menjauhi kan kalau nggak kan semakin meningkat. Oh, baik. Boleh lagi? Ada lagi? Enggak? Enggak ada. Oke. Baik, itu tadi ya untuk kesimpulannya atau pas sebelum kita masuk di akhir sesi, silakan bagi yang ingin berefleksi. Saya Bu, Ya, refleksi. silakan. Dari masalah tadi ya Bu, dari fenomena tadi kita dapat merefleksikan. Kalau pemikiran awal kan kalau orang sedang main bola itu wasitnya manggil, itu kan mungkin karena orang lagi fokus, jadinya dia nggak mendengarkan kata wasit, kata pelatihnya tadi. Nah, dengan adanya ini kita tahu kalau itu bukan karena dia fokus, tapi memang ada pengaruh yang mempengaruhi, ada hal yang mempengaruhi sehingga orang itu tadi tidak dengar apa yang kata pelatih tadi. Iya. Yang mempengaruhinya ya efek Doppler inilah. Iya. Atau mungkin di kehidupan kamu sehari-hari ya, Kalau kalau ibu kamu lagi manggil, ya kan? Tapi kamunya sok sibuk keluar masuk gitu kan, sehingga kamu tidak dapat mendengarkan jelas suara ibumu kan? Iya, ibumu minta tolong apa gitu. Nah, jadi baiknya kalau ada sesuatu atau ada misal tadi ibu minta tolong, alangkah baiknya Mendekat. kamu gitu mendekati beliau, dengarkan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan masuk gitu. Begitu juga dengan guru kalau kamu lagi belajar atau apa gitu ya. Ya, jangan acuh tak acuh. Akibatnya yang fokus mendengarkan saja belum tentu bisa menyerap pelajaran dengan baik ya, apalagi kalau tidak tidak menyimak dengan seksama atau banyak aktivitas lainnya yang dilakukan. Paham ya? Ya, seperti di awal ya, ketika kalian belajar, ini kan kalian sudah belajar nih tentang efek Doppler ya, ada pengertiannya di sana, kemudian apa-apa saja yang terjadi di sana, variabel-variabel apa saja yang ada di efek Doppler, itu diingat. Ini kan sudah masuk nih bunga kanan ya, otaknya sudah loading ya tadi. Nah, itu diresapi, dihayati, kemudian kaitkan dengan peristiwa sehari-hari supaya apa yang kamu dapatkan itu tidak lupa lagi ya, supaya memang ilmu yang kamu dapat itu benar-benar bermanfaat. Baik ya? Oke, di minggu yang akan datang kita akan masuk ke gelombang cahaya. Ya, nanti silakan jika kalian ingin tahu boleh kalian mencoba membaca lewat buku boleh, lewat Google boleh ya, aksesnya lewat YouTube juga boleh. Mana yang mudah kamu jangkau untuk mengetahui apa itu gelombang cahaya. Jadi ya? Semua sudah, kemudian oke. Proses sudah kita lewati ya, hasil juga sudah. Berarti untuk soal ya tadi kan sudah coba dikerjakan. Nanti untuk lebih memahami lagi, nanti akan saya coba kirim link ya untuk soal-soalnya, nanti bisa dicoba, bisa kalian latihan. Mungkin itu, dan ada baiknya tadi kita sudah membuka pelajaran, kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, seluruhnya berdoa mulai.
dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saja. Bagi yang berkendara tidak usah ngebut-ngebut ya. Dan tadi pesan saya ya, kalau belajar jangan dilupakan seperti mantra. Ya, Bu. Tapi dikenang selalu. Oke? Oke.